Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Saudara pastikan maskernya terpasang baik, terpasang benar. Saya berkhotbah mohon izin tidak pakai masker karena kita agak jauh ya. Jadi maskernya dipasang. Saudara tidak punya masker, angkat tangan. Ada disediakan masker di sini gratis. Galatia pasal 5 ayat 1. Benar-benar merdeka karena Kristus. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Kita berdiri semua, kita baca satu ayat. Pada mulanya Allah, Galatia pasal 5 ayat 1. Pandi. Firman Tuhan, Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi semua sama-sama, saudara dan saya, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Saudara-saudara silakan duduk. Sementara saya berkhotbah nanti ada waktu-waktu petugas-petugas bagian sanitizer akan jalan ke AC untuk melakukan sterilisasi untuk ruangan kita. Haleluya. Saudara sudah siap dengar firman? Amin. Atur tempat duduknya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya. Jadi ketika kita ada kata liberty, ada kata free, ada set free, ada freedom, ya. Saudara-saudara kembali ke bahasa Indonesia tadi, sungguh-sungguh merdeka tidak bisa dikerjakan selain oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang berusaha membangun menara Babel untuk supaya bebas dari menara Babel, Kejadian pasal 11. Air bah pasal 6. Jadi orang pengen bebas dari air bah, mereka pengen membangun menara Babel. Dan sampai hari ini orang masih terus berusaha membangun menara Babel. Menara yang saya maksud adalah orang pengen merdeka dengan membangun akhlak. Orang pengen merdeka dengan membangun amal. Orang pengen merdeka dengan membangun yang namanya akal. Akhlak, amal, dan apa tadi? Akal. Ada yang orang berusaha supaya membangun, dapatkan kemerdekaan, berusaha dengan 3O. Otot, ongkos, dan otak. Haleluya. Tapi semua di luar Kristus semuanya sia-sia. Sekali lagi yang duduk tolong pasang maskernya baik-baik ya. Semua di luar Kristus sia-sia. Haleluya. Ada yang tidak tahu pasang masker, tutup mulutnya di hidung. Haleluya. Ya begitu Bu. Jadi kalau kita lihat upaya orang membangun, saudara, apa beda agama di luar Kristen dengan agama Kristen? Semua agama berusaha untuk mencari kemerdekaan, tapi satu-satunya agama yang kemerdekaannya adalah anugerah, itulah agama Kristen. Haleluya. Kita dimerdekakan karena kasih karunia. Bukan oleh jasa kuat hebat. Bukan karena pinter. Bukan karena gaya. Bukan karena warna baju. Bukan karena harga maskermu. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Saudara langsing atau berbody, no problem. Karena Tuhan memerdekakan kita.
berdasarkan responsibility, self-responsibility, tanggung jawab kita secara pribadi. Respon itu, kata respon adalah, kalau responsibility bertanggung jawab. Kalau respon itu menanggapi, sekaligus menanggapi dan bertanggung jawab. Jadi Tuhan Yesus memerdekakan kita supaya sungguh-sungguh manusia merdeka. Hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Dan kalau Kristus yang memerdekakan kita, kita really, sungguh-sungguh, bukan hayalan, bukan halu. Apa itu halu? Halusinasi, bersaudara dengan halua. Haleluya. Bukan bayangan, bukan imajinasi saja, tetapi realita. Yesus memerdekakan saya. Saudara, masih banyak orang dalam perbudakan sekarang. Kalau saudara ada damai hari ini, saudara ada sukacita hari ini, saudara bisa ada di hadirat Tuhan menari hari ini adalah kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Biar kita biasa-biasa saja, tapi kalau hati ini ada damai. Ya, adakah damai di hati saudara? Ya, saudara, walaupun 1000 kali bilang shalom, kalau hati ini galau, sia-sia. Sekali lagi, hanya Tuhan Yesus yang bisa memerdekakan kita. Oke. Sebelum lanjut, saya mohon kita pahami baik-baik supaya kita tidak salah paham, ya. Karya Kristus tidak otomatis bagi setiap orang. Tidak otomatis dialami oleh setiap orang. Kalau begitu Pak Gembala, siapa yang mengalami? Yang mengalami, yang merespon. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang respon, setiap orang yang menanggapi, tapi supaya setiap orang yang tidak menanggapi, orang yang tidak respon, mereka tidak dapat apa-apa walaupun Tuhan baik. Haleluya. Kalau oksigen tersedia gratis, saudara, ada orang bisa mati, bisa, karena dia tidak mau bernapas. Walaupun oksigennya tersedia gratis. Saudara mau mengalami namanya oksigen gratis, hirup oksigen itu. Tapi saudara memilih untuk tidak menghirup oksigen, jangan salahkan oksigen. Karena oksigen tidak otomatis masuk tanpa dihirup. Kasih karunia memerdekakan kita juga demikian. Memerlukan apa? Respon. Aku percaya Tuhan. Aku respon padamu. Karena ketika Engkau memerdekakan aku benar-benar merdeka. Apapun kata negara tetangga. Pada hari ini, 15 Agustus. Besok 16. Lusa 17. Proklamasi. Saya atas nama. Dengan ini menyatakan kemerdekaan dan hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maksonit Robi Maniangan. Ini cuma contoh cerita yang salah. Haleluya. Kita merdeka karena memang proklamator kita berani memerdekakan waktu itu. Situasi politik antara sekutu Jepang, Jerman lagi morat-marit. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Jepang lagi bingung, saudara-saudara. Yang namanya Kaisar Yamato atau apapun, ya Tamako dan lain-lain, semua waktu itu lagi blank. Lagi angka bendera putih. Kesempatan Indonesia masuk. Kita bersyukur punya proklamator Soekarno-Hatta. Haleluya. Dan sekarang kita bersyukur pada saat iblis menjajah manusia, ada proklamator sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia memerdekakan kita. Dan sekarang kita sudah merdeka. Bagaimana kita sudah merdeka, kenapa kita merasa terjajah? Dia bercerita sebentar. Haleluya. Yang pertama, saudara, karya Kristus harus dipahami tanpa respon. Karya besar Kristus tidak ada artinya. Bisa tangkap ini? Sebelum saya masuk dalam poin, coba
Kita lihat Ibrani 6 ayat 1 sampai 6. Jangan sampai saudara salah mengerti, salah paham. Merdeka tidak otomatis dalam pengertian. Merdeka harus direspon. Ya. Firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat kedua, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Ayat 3, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Ayat keempat, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Perhatikan, mereka yang pernah diterangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia surgawi. Pernah mengalami kemerdekaan sejati yaitu karunia surgawi. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ayat yang ke-6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Haleluya. Haleluya. Jadi merdeka itu adalah kasih karunia. Tapi kasih karunia ini harus direspon. Dan setelah kita meresponnya, kita tidak boleh menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak boleh sia-siakan. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara, Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. 17 Agustus tahun 45. Oh, kalah langgawan. Itulah hari kemerdekaan kita, kawan-kawan. Gugur. 17 Agustus sesudah itu masih ada peristiwa agresi Belanda. Yang pertama, kalau tidak salah tahun 49. Membonceng dengan tentara yang lain. Kemudian ada agresi Belanda yang kedua. Sesudah Belanda selesai dengan perjanjian-perjanjian, perjanjian Renville dan semua proses selesai, masih ada pergolakan di dalam negeri. Masih ingat PRRI di Sumatera dan di Manado, Parmesta, di Sulawesi Selatan, DII, Kahar Musakar. Di Maluku ada Republik Maluku Selatan, RMS. Jadi ketika merdeka, saudara, ada orang yang mau balik lagi, entah dari luar atau dari dalam, untuk membuat kita terjajah kembali. Itu analoginya sama dalam iman Kristen. Sebabnya ada orang sudah lama jadi pendeta Kristen, bisa mualaf. Kenapa? Mereka menyia-nyiakan kasih karunia. Kasih karunia harus dihargai. Amin. Kasih karunia harus dihormati. Sebab kasih karunia ayat ini bilang bisa dihina. Bisa dihinakan oleh orang-orang karena sikap orang itu menentukan. Saya dan saudara jemaat GBI Tiberias New Life Manado, kita akan menghormati kasih karunia. Kita akan menghargai kasih karunia. Menghargai kemerdekaan yang Tuhan beri. Dengan cara kita mengisinya. Lewat kita menyembah, memuliakan Tuhan, dengar firman. Dan roh kita bertumbuh jadi dewasa. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kata merdeka sudah dijelaskan kemarin. Bebas dari titik-titik. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat lagi pada sesuatu. Tidak tergantung atau independen. Tidak tergantung lagi pada pihak tertentu. Dan juga merdeka artinya leluasa. Tidak lagi terbelenggu, tidak dibatasi lagi. Saudara, saya percaya hari ini adalah kabar baik untuk kita. Ada banyak orang tertekan, ada banyak orang hidup dalam keadaan stres, ada banyak orang tidak berdaya. Bukan karena Tuhannya kecil, tetapi karena dia tidak kenal siapa dia dalam Kristus. Kita harus tahu siapa kita dalam Kristus. Apa yang telah Yesus kerjakan. Karya Kristus itu apa saja yang berdampak pada saya. Dampak itulah yang harus kita pegang dan kita pakai untuk berjalan. Haleluya. Yang pertama,
Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat yang pertama, hidup oleh roh. Yes. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Ayat ini bilang sama-sama 2-3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Maksudnya begini, saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pada saat yang sama, Tuhan bilang Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Silakan. Roma 6. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, Ya. tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yes. Amin. Jadi pada saat manusia jatuh dalam dosa, pada saat yang sama kekudusan Allah melepaskan rancangan untuk penghukuman. Kekudusan Allah melepaskan penghukuman seperti peluru kendali dia jalan. Oke, saya ingin membuat sebuah simulasi, tapi diusahakan saudara-saudara, Bu Messi ada balon sisa yang boleh pakai, yang boleh melayang di udara. Habis. Oh, pakai ini, Jo. Pakai ini. Mar, kita mau minta tolong. Yang biasa main bola kaki. Yang hobi bola kaki. Saya undang dulu Mia. Kalau kita lihat Mia status Manchester United. Nah, kemudian saya mengundang satu anak muda, tapi oke. Baru itu. Sefa. Ayo cepat. Mia, biasa kopeng bola? Boleh? Mia maju sini. Ya. Sekia sana. Mia seorang mungkin. Sekia situ. Ya. Ini bassnya dikurangi. Seperti mic tadi. Oke. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, tribalnya dibuka. Pada saat manusia jatuh, tuh mic merah kasih kembali lagi. Saya lebih suka itu. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, ini penghukuman kekudusan Allah langsung melepaskan penghukuman. Ya, jadi ini Adam. Anggaplah saya Bapa di sorga. Dan Mia adalah Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Karena bisa kopeng ini. Maksudnya, ini hukuman pada saat manusia jatuh dalam dosa. Ingat, Allah kita adalah Allah kasih adanya. Amin. Tapi di sisi lain jangan lupa Allah kita itu kudus. Kekudusan Allah tidak dapat duduk bersama dengan dosa. Setuju? Setiap ada dosa pasti ada hukumannya. Saudara jangan saudara pura-pura. Setiap dosa ada hukuman. Jemaat kah, gembala kah, pendeta kah, kalau ada dosa pasti ada hukuman. Kau tidak dapat hari ini, kau dapat minggu depan. Kau bertobat, maka saudara-saudara ada kasih karunia, tapi konsekuensi saudara harus tetap jalani. Oke, kita coba. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ini bisa, sekali lagi bisa kopeng. Oke. Keras ini kah? Oh ini boleh. Ada ini berat. Ini jauh, ini kosong ya. Ini dosa, dia akan pergi seperti peluru kendali. Tidak ada yang bisa tawar-menawar. Tidak ada, dia akan pergi. Kecuali ada orang yang
substitusi. Tahu substitusi? Menggantikan. Yang akan menjadi pengganti. Jadi hukuman tidak kena di sini, tapi kena kepada siapa yang bapele. Haleluya. Oke, kita coba kalau bisa. Hukuman sejak manusia jatuh dalam dosa, maka hukuman datang menimpa manusia. Tapi puji Tuhan, ada satu pribadi yang rela, dia yang tidak punya dosa, rela dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa bisa bebas dari dosa, bisa merdeka. Haleluya. Bisa merdeka, ini yang bagus. Bisa merdeka dari dosa, gara-gara ada orang yang kopeng ini hukuman. Oke, kita coba. Iya. Ada yang kopeng. Gampang Anda bilang haleluya. Hukuman datang. Dan ada orang yang kopeng, baru dia bebas dari hukuman. Yeay. Satu kali lagi, mesti DP hukuman mesti belok. Oke. Karena Kristus, amin. Kita merdeka dari hukuman yang harusnya jatuh pada orang. Jadi jangan ada yang sombong. Cuma karena Yesus sudah kopeng tuh hukuman. Kau nyana kena petorang. Seharusnya torang masuk neraka semua. Oke, coba lagi. 1, 2, 3. Kau yang benjol siapa? Kristus kasih aku. Haleluya. Jadi bilang apa buat Tuhan Yesus? Dia bilang apa dia? Bukan begitu. Oke. Kembali. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Thank you, Lord. Haleluya. Oh, ternyata kalau bukan Kristus, peluru sudah kena kita. Kalau bukan karena Kristus, kita sudah dijatuhi hukuman. Sekarang saya merdeka. Hukuman tidak mengenai saya. Tapi kenapa? Karena saya merespon pada Tuhan Yesus. Karena saya mau percaya padanya. Tuhan Yesus tidak ada lain yang kupercaya selain kepadamu. Ada banyak nabi di muka bumi. Ada banyak saudara-saudara, pemuka-pemuka agama. Ada banyak rasul, tetapi hanya ada satu juru selamat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menggantikan kita. Dia bayar harganya. Lunas dibayar. 2 Korintus. Ada harga yang kita sudah bayarkan. Tapi sebentar, poin yang berikut. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Firman Haleluya. Tuhan, 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Haleluya. Dia yang tidak kenal dosa, ia tidak punya dosa, ia tidak pernah berdosa, ia tidak pernah disentuh dosa, rela menjadi korban karena dosa, rela menjadi korban karena perbuatan kita. Sehingga pada waktu dosa itu dihukum oleh Bapa di sorga, tidak mengenai kita. Hanya karena Yesus bilang, Bapa aku rela. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Jadi Yesus naik di kayu salib adalah untuk menggantikan posisi saudara dan saya. Harusnya tombak itu mengenai kita. Harusnya mahkota duri itu dipasangkan pada kita. Harusnya kita yang berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi Yesus gantikan posisi.
Kenapa Yesus bilang Eloi, Eloi lama sabachthani? Karena pada waktu itu seluruh wajah Yesus yang kelihatan bukan wajahnya lagi, tapi semua dosa kita. Baik dosa waktu itu maupun dosa 2023. Sebelum saudara dan saya ada, semuanya telah dikerjakan. Jadi apa yang saudara buat dengan setengah-setengah ikut Tuhan, malu saya. Dengan setengah-setengah melayani Tuhan, malu kita. Karena apa yang telah Yesus buat telah benar-benar membuat saya merdeka. Sebentar saya ngomong, kalau iblis menuduh saudara dan saya, no, tidak ada lagi tuduhan dan dakwaan. Karena Yesus membayarnya lunas. Tidak kredit, haleluya. Haleluya. Jadi karena Kristus kita benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Biar baju merah cuma itu. Yang penting merdeka. Yang kedua, Kolose 2 ayat 3 sampai 14. Ayat 13 sampai 14. Kolose Firman 2. Tuhan, Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memaklukkannya pada kayu salib. Haleluya. Ya. Saudara dan saya berhutang pada Bapa di sorga. Hutangnya adalah hutang nyawa. Hutang hidup saudara. Dan kalau saudara hari ini tidak dihukum di api neraka, saudara bukan berhutang pada iblis, tetapi saudara dan saya berhutang pada Bapa di sorga. Tapi kabar baiknya adalah Yesus yang bayar. Yesus yang bayar cash. Haleluya, semua hutang kita Yesus yang bayar. Saudara-saudara, kalau ada orang yang membayar hutang kita, betapa tidak kita berterima kasih padanya. Saya ingat perumpamaan tentang talenta, 10.000 talenta. Ada seorang hamba berhutang pada seorang raja. Hutangnya 10.000 talenta. Karena ia memelas, tolong saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa membayarnya bahkan dengan menjual diriku dan istri anakku dan menggantinya dengan uang. Membayar kepada Tuanku. Itu dalam Matius pasal 18. Ayat 23 sampai 27. Tapi karena jatuh belas kasihan sang Tuan ini. Karena hamba ini tidak sanggup membayar. Saudara, untuk bayar sorga, tidak ada orang yang punya uang bisa membayar kita bisa masuk sorga. Tidak ada orang yang bisa menyogok Tuhan untuk kita bisa masuk sorga. Dan kalau kita bisa masuk sorga bukan karena kita turunan orang Kristen. Kalau kita bisa masuk sorga, tiketnya bukan kita yang bayar. Kalau kita bisa selamat, harganya bukan kita yang bayar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita makan di rumah makan, alangkah enaknya makanan di sana. Apalagi kalau ada orang bayar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara pernah merasa bayar ini hampir 1 juta. Tapi waktu saudara mau bayar, ada yang bayar. Siapa? Nggak tahu. Saudara bilang, aduh kalau boleh saya mau cari orang itu, mau bilang paling tidak terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Itu cuma rumah makan. 1 kali makan. Tapi ingat, selama-lamanya engkau dan saya di sorga nanti sudah dibayar lunas. Tidak cicil, saudara-saudara. Tidak pakai DP, amin. Tidak ada uang muka. Tidak ada tunggakan, haleluya. Dan hutangnya lunas dibayar. Asal saudara mau percaya pada Yesus. Jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah abaikan dan lupakan Dia. Harga yang telah Dia bayar. Saudara-saudara sekarang berhak punya sorga. Saya punya sorga. Saudara punya kesempatan masih hidup ini bukan karena apa? Karena memang masih ada agenda Tuhan di muka bumi. Kalau memang saudara-saudara sudah tidak berguna, maaf, sudah tidak berguna maksud saya, sudah tidak ada agenda Tuhan di muka bumi, maka wajar kalau Tuhan panggil, kembalilah hai anak Adam. Karena daripada kita jatuh di dunia ini, daripada kita jatuh dalam dosa, lebih baik kita kembali pulang cepat. Saudara, haleluya, saudara mau ke sorga, amin. Sekali lagi, saudara yang mau ke sorga bilang amin.
Yang mau pulang nih hari bilang haleluya. Jangan dulu pulang hari ini. Karena masih ada agenda Tuhan. Supaya ada banyak orang boleh lihat Kristus dalam kita. Dan orang banyak dipulihkan karena hidup kita. Ada agenda kerajaan Allah dalam hidup kita. Orang lihat luar biasa perubahan orang itu. Luar biasa gereja itu cinta Tuhan. Luar biasa gereja itu all out dengan Tuhan. Saya saran saudara kalau saudara tahu ini cerita, saudara punya hutang lunas dibayar. Tadi penghukuman batal gara-gara Yesus kopeng saudara punya hukuman itu. Saudara kalau memuji Tuhan jangan rasa-rasa. Tepuk tanganmu jangan jaga image lagi. Coba tepuk tangan untuk Tuhan. Karena tradisi, saudara-saudara, ada orang, ya. Karena tradisi, ada orang tepuk tangan dengan gaya. Lama balik, orang sobat ini dia belum balik. Karena jaga image. Ya, saudara pakai bedak. Sekarang bersyukur, gara-gara masker. Saudara tidak berbedak seperti dulu pun tidak masalah. Yang biasa lipstick so tebal-tebal sampai modola auto on stop gara-gara lipstick sebal. Sekarang lipstick tidak ada pun tidak masalah karena ditutup sama masker. Berterima kasihlah pada masker. Saudara-saudara, saya percaya kalau saudara tahu hutangmu lunas dibayar, kau tidak malas ibadah. Jadi keras firman-Nya, amin. Kalau engkau tahu hargamu lunas dibayar tanpa cicilan, tanpa ada sisa, saudara tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kalau kecuali saudara sakit, ya jangan paksa karena orang ini gereja komunitas. Yang gara-gara saudara penekat, kontoran semua masuk angin. Haleluya. Tapi kalau sehat-sehat, jangan tinggal di rumah. Sebagai apa? Tanda terima kasih. Karena Tuhan telah bayar kita lunas. Dan kalau kita lunas dibayar, iblis tidak bisa lagi datang sebagai debt collector. Patagi tangka di kerak kita. Kalau dia tangka di kerak, tas skop di kaki. Kenapa? Tuhan Yesus so bayar lunas. Haleluya. Mana buktinya? Darah Yesus. Sudah bayar semuanya. Jangan apa konti-konti, nih iblis. Yesus so bayar tapi hidup. Lunas. Sejak kapan? 2000 tahun lalu. Bayangkan sebelum kita lahir Tuhan Yesus so bayar. Utang belum terjadi, pembayaran sudah terjadi lebih dulu. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Sudah tahu hutang 10.000 talenta berapa banyak kalau uang sekarang? Kalau 10.000 itu satu talenta sama dengan ada yang bilang 6.000 dinar, ada yang 10.000 dinar. Jadi kalau 10.000 dinar kita pakai 10.000 dinar atau kita pakai 6.000 dinar. Jadi 10.000 kali 6.000 dinar. Nah, dinar itu satu hari sama dengan satu dinar upah satu hari tukang. Kalau tukang upah 100.000 satu hari, maka 10.000 talenta kali 6.000 dinar kali 100.000 sama dengan berapa? Berapa? 6 miliar. Kalau saya kali 6 triliun. 10.000 kali 6.000 kali 100.000. Coba kali, orang bank cepat sekali. Oh, hitung-hitung orang pedoi. Berapa? 6T. Oh banyak. 6 triliun. Kong DP cerita selanjutnya ada orang cuma utang 10 juta. Kong yang ada utang kalau mau pakai 10, kalau pakai 10.000 jadi 10.000 talenta, 10.000 dinar dan 100.000 maka sama dengan 10T. Kemudian tuh ada 100 dinar sama dengan hanya 10 juta. Kong dia tangka di leher. Ini hamba yang diampuni 10 triliun. Pergi kepada hamba di bawahnya yang berhutang 10 juta. Dia yang dapat ampun 10 triliun.
Bayangkan dia nyala kasih ampun Pak orang yang cuma 10 juta. 10 miliar Jo. Berarti 10 juta bahagi lagi toh. Cuma 1 juta. Dia pe utang 10 miliar. Dia pe Tuhan bilang sudah. Saya anggap lunas dibayar. Tapi ketemu orang di bawahnya cuma utang 1 juta. Dia ramas di leher. Anak mesti bayar. Kalau tidak kita kasih masuk anak di penjara. Raja yang nantinya mendengar bagaimana pikirannya. Itu sebabnya pengampunan, kemerdekaan harus direspon dengan benar. Saudara sudah dibayar lunas, amin. Kenapa orang punya hutang dalam arti utang kesalahan engkau tidak ampuni? Siapa kau? Kau siapa? Kau tak kenal kau pediri kah? Epen kah? EGP. Haleluya. Kau punya hutang 10 triliun. Kau tak ada mengerti ini. Ale tak ada mengerti ini 10 triliun. Kau petamam cuma utang 10 juta. Kau tangka di leher. Kau tidak kasih ampun. Memang dasar kau kurang ajar. Ayo, ini simulasi saja ya. Kalau ada orang bersalah pada saudara, cuma karena dodutu belum kasih pulang. Kau saudara lapor pala, jangan urus TP-KTP. Dodutu belum pulang. Sementara saudara pedosa. Pedosa. Saudara-saudara, kita pedosa, Tuhan ampuni, cuma dia bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Betapa dang. Haleluya. Torang dimerdekakan, tapi juga torang harus memerdekakan orang lain. Amin. Dari pelanggaran mereka. Kalau saya diampuni, maka saya juga mau mengampuni orang lain. Amin. Kalau saya tidak rela mengampuni yang 10 juta, bagaimana 10 triliunnya saya bisa Tuhan ampuni? Oke, tangkap ini. Amin. Hargai kemerdekaan ini. Bukan setelah saudara merdeka, jajah orang. Justru karena kita sudah merdeka, kita merdekakan orang lain. Amin. Proses kita 10 triliun dianggap lunas surat hutangnya. Sekarang kamu cuma 10 juta. Ya kesian. Tak sebanding dengan saya. Nggak ada utang ulang lagi saya lunas. Begitu. Boleh bilang amin? Amin. Bilang kiri kanan. Kasih ampun orang pesalah. Suami istri bilang, kasih ampun papa pesalah tadi. Saudara, kalau kami suami istri, baca cerita lain kali kan nada jatah naik toh. Naik, yang suami istri yang baca cerita kok nada so naik. Kok kita bilang begini. Udah kira ini bawel. Saya turun maksudnya, saya turun tuh nada kok. Ini cuma baca cerita tempe orang. Bukan baca cerita tentang kabinet mau ganti siapa ini. Kontoran saya bilang, nah nada, saya turun nada. Kalau bilang itu orang kira ada bawel ini. Kenapa bawel ini? Jangan naik nada. Kalau bawel boleh. Yang ketiga, kita yang pertama telah benar-benar merdeka karena Kristus telah membebaskan kita dari hukuman. Dua, kita telah benar-benar merdeka karena Kristus telah melepaskan kita dari tuntutan hutang. 10 triliun. Luar biasa. Saya ada punya hutang, saudara. Saudara mau tahu, nanti tolong kalau saudara tahu, saudara boleh bantu, no? Haleluya. Yang ketiga, Ibrani 10, 19, 20. Firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 19 sampai yang ke-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Yang ketiga, langsung to the point supaya sudah tidak bingung. Dulu, katakan dulu. Dulu, opak dulu. Haleluya. Kalau saudara mau bertemu hadirat Tuhan, itu harus melewati halaman ruang kudus, ruang maha kudus. Saudara tidak bisa sebebas sekarang. Saudara duduk di paling belakang, saudara bisa, Tuhan aku menyembahmu. Langsung kontak dengan Tuhan. Dulu tidak bisa. Saudara mau persembahkan korban, harus lewat imam. Imam besar
imam, dan imam yang lebih kecil lagi Lewi. Jadi 3 lapis, saudara. Kalau mau bertemu, tidak sembarang. Jadi ketika kita bertemu Yesus, kita benar-benar merdeka karena Kristus telah melepaskan ikatan aturan agamawi yang rumit dan berat. Saya kasih contoh. Kalau orang Israel cacat, tidak boleh masuk dalam ruang ibadah. Haleluya. Haleluya. Buta tidak bisa. Ya. Yang apa? Yang timpang tidak bisa. Apalagi yang kusta tidak bisa. Makanya Yesus datang supaya ia mendoakan. Haleluya, saudara katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi supaya terjadi pemulihan. Yesus sembuhkan orang supaya mereka hubungan dengan Tuhan bisa. Karena pada waktu itu aturan agama tidak membolehkan. Apalagi wanita pendarahan. 12 tahun pendarahan. Bagaimana dia ke gereja? Tidak bisa. Sudah menderita pendarahan 12 tahun. Entah berapa banyak pampers dia pakai. 12 tahun saudara-saudara. Ke Tuhan tidak bisa. Kemana bisa? Akhirnya Tuhan datang sembuhkan. Saya percaya Tuhan menyembuhkan supaya orang punya hubungan dengan Tuhan bisa perbaiki kembali. Bukan setelah sembuh jalan-jalan. Amin. Setelah sembuh lupa Tuhan. Amin. Yang baru saja sembuh bilang amin. Lebih rajin lagi ibadah karena tujuan disembuhkan untuk itu. Amin. Coba kalau saudara lagi sekarat, selang di sini sana, biar saudara ya kok mau ibadah, saudara kita semua melayani Pak Andi, tolong bilang Pak Gembala. Melayani bagaimana pakai selang di sini? Haleluya. Selama masih kuat sehat badan ini, sekarang tidak ada kendala seperti orang-orang dulu. Orang dulu cacat fisik tidak bisa masuk dalam ibadah. Maaf, orang kento, orang lumpuh, orang yang namanya mata yang bermasalah, semuanya tidak boleh. Betapa ketat dan rumit serta beratnya. Tapi sejak Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Tirai tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Terbelah 2. Saudara berpikir, saudara yang biasa gorden kan begini, kok terbelah dari atas ke bawah? Sama saja. Harusnya terbelah bagaimana? Dia terbelah diagonal. Ujung kiri atas terbelah sampai kanan bawah. Baru dapat lihat tuh ruang Maha Suci. Di mana sekarang Tuhan membuka jalan baru. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Siapa tabir itu? Dirinya sendiri. Dia robek dirinya. Supaya kita yang mau ketemu Tuhan tidak lagi pakai aturan hari Sabat. Saudara, marilah datang pada hari doa puasa hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari di mana pintu sorga terbuka. Mengerti maksud saya? Hari Senin tidak, karena hari itu hari kantor. Saudara mulai tangkap maksud saya? Dulu cuma hari tertentu Tuhan ada. Tapi sekarang tambah hari, tambah cinta Yesus. Setiap hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Sukacitaku jalani bersama Yesus. Persoalan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekarang boleh tiap hari. Hari kita heran ada gereja dan tarik kemari. Hari terekso Tuhan bilang tidak ada lagi hari Sabat. Tidak ada lagi hari tertentu Tuhan ada. Hari, semua hari. Jika aku berkenan pada hari ini. Jika engkau merespon, aku memberkati engkau hari ini. Jadi jangan ada jemaat lagi terlalu terikat dan kembali pada hari khusus. Jumat malam, Jumat Kliwon. Duduk di bawah batang pisang. Surabaya bawa ayam putih, mata putih, kaki putih, telur merah. Haleluya. Maka saudara akan bertemu genderuwo gentayangan.
Itu kepercayaan yang telah Tuhan bersihkan. Tuhan telah set free kita. Bebas, haleluya. Kita bisa bertemu Tuhan tiap hari. Tidak lagi ada aturan. Dulu, kalau orang mau jadi orang benar, harus disunat. Saya ditelepon oleh satu gembala. Dia panggil Ner dari Palu. Kenapa bro? Kita mau bertanya. Kenapa? Kita bingung ini. Kenapa kita pergi jemaat? Ada pergi kota Palu, satu keluarga ini. Ada 5 anak dorang. Kong kenapa? Dorang pulang kamari, so sunat semua. Orang ini mau masuk surga, tidak ada hubungan dengan sunat. Haleluya. Yang paling penting sunat hatimu. Sunat lagi seperti dulu tidak lagi berlaku. Karena apa? Ini ajaran yang Tuhan sudah selesaikan waktu Yesus ngomong, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Jadi protokol-protokol seperti harus cuci tangan itu sekarang persoalan medis, bukan soal agama. Haleluya. Kalau tidak ada air bagaimana saudara ketemu Tuhan? Saya percaya saudara saya menangkap ini. Ternyata kotek Pak Gembala kita ibadah sekarang, ini kita bisa ketemu Tuhan langsung. Tanpa pakai perantara. Bahkan Yesus di sorga, dia yang langsung ngomong pada Bapa di sorga. Kita terkonek dengan sorga sekarang. Saudara tidak butuh perantara dalam pengertian imam, orang Lewi, imam besar dan lain-lain. Karena sejak Yesus mati di kayu salib, inilah kemerdekaan yang karena Kristus. Kita tidak lagi terikat pada aturan agamawi. Yes. Saya pernah saudara-saudara tidak jadi khotbah. Gara-gara saya dari Langoan, saya buru-buru bersama istri. Karena waktu itu naik oto penumpang, buru-buru datang di satu gereja, jam 4 ibadah, kami masuk sudah jam 4 lewat. Setelah saya duduk, saya berkostum baju biru. Saya diumumkan, saudara hari ini, Pendeta Max tidak jadi khotbah. Sudah tahu gara-gara apa? Dia tidak pakai baju putih. Dia punya warna baju biru. Dia tidak jadi khotbah. Dia bilang, darah Tuhan ini aturan ini. Haleluya. Kecuali masih ada waktu. Kita kan ada bawa baju. Masih ada waktu kita berganti. Tapi memang tidak ada kesempatan. Sudah mau siap-siap mau khotbah, saudara-saudara. Tidak ada kesempatan. Ya. Kecuali sudah kasih pesan. Bro, pakai kemari baju putih, pakai dasi. Kalau kita datang pakai merah. Itu namanya pemalawang. Tapi memang ada bawah, tapi karena kondisi. Tapi intinya bukan soal itu. Kita bertemu Tuhan. Sekali lagi aturan itu baik, tapi tidak boleh aturan lebih tinggi daripada hubungan dengan Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau saudara cuma pakai kaos oblong masuk gereja karena memang tidak ada waktu lagi. Saudara ada di sini. Itu diterima karena Tuhan tahu kondisimu. Tapi kau punya waktu di rumah, bisa bersetrika, bisa atur baju, bisa pilih. Ini baju satu lemari. Bahkan ada bapak-bapak pakai baju 2 lemari. Kau datang cuma dengan kaos biasa, ada ibadah raya. Itu karena karaktermu, engkau terbiasa anggap remeh Tuhan. Kau tidak hargai dia. Itu yang perlu dipersoalkan. Tapi kondisi tertentu Tuhan melihat yang pertama hati. Tapi kalau memang masih boleh buat yang terbaik, bikin yang terbaik untuk Tuhan. Kalau masih boleh bikin rapi, bikin yang terbaik. Soalnya kalau kita ketemu presiden, pasti sepatu kita cukur baik-baik. Kita smenken baik-baik. Kita smer baik-baik. Kalau ke Tuhan kita tidak seperti itu, berarti kita lupa kasih karunia Tuhan. Sekarang kita menghargai dia, karena apa? Dia merdekakan kita dari berbagai aturan. Haleluya. Yang keempat, Roma 6 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu.
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Haleluya. Saudara-saudara, sejak Yesus mati di kayu salib, dia memerdekakan kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Semua kita, begini ceritanya. Semua kita di mata Tuhan adalah hamba Tuhan. Setuju dengan saya? Bilang amin. Hanya dalam konteks gereja, yang namanya hamba Tuhan dilihat ada yang full time, ada yang part time. Tapi di mata Tuhan kita semua adalah hamba Tuhan dalam pengertian hamba kebenaran. Kita dulunya gelap, diangkat oleh Tuhan, dipindah di terang. Dulu kita kegelapan, amin. Sekali lagi katakan, dulu kita kegelapan, amin. Dulu kita kegelapan, sekarang kita keterangan, amin. Haleluya. Sekarang kita sudah hidup dalam terang. Begini ceritanya. Saya minta 3 orang lagi datang ke depan, simulasi ini. Laki-laki. Mana laki-laki? Tuama. Bapak Kristo, Bapak Opo, Bapak Yermi. Mohon izin. Saudara mau tahu perbedaan malaikat terang, malaikat gelap dengan manusia? Minta maaf ya. Siapa mau suka jadi malaikat terang? Angkat tangan lebih dulu supaya ada orang pilih. Malaikat terang. Oh, malaikat terang, opok jo. Malaikat maaf, liar. Gelap. Ini manusia. Saudara tahu? Malaikat gelap mana? Sana. Kasihan, malaikat gelap itu begini. Dia sudah kodratnya, DP otoritas tertinggi adalah dosa. Jadi dia adalah hamba dosa. Dia nggak bisa kasihan. Saudara-saudara, karena status malaikat itu definitif. Tahu definitif? Tidak bisa diubah lagi. Tetap. Kalau kita, ini manusia Kristus, masih bisa diubah. Dia mau pilih hamba dosa atau hamba kebenaran. Itu bisa. Sekarang Yesus kasih kesempatan. Darah Yesus telah membayar. Kemudian sekarang tubuh kita mau jadi hamba kebenaran atau hamba dosa. Tapi kalau malaikat terang, dari bahasa Latin begini. Yang sana non posse non peccare. Ya enggak bisa kalau nyanak bikin dosa. Cuma contoh. Nyanak DP asli ini cuma contoh. Kalau ini nyanak bisa bikin dosa. Malaikat terang enggak bisa bikin dosa. Selamanya. Selamanya. Kalau yang malaikat gelap, selamanya tidak bisa tanpa bikin dosa. Kenapa? Sudah terikat jadi hamba. Jadi hamba dosa. Kalau ini jadi hamba Tuhan kebenaran. Sekarang manusia, orang ini masih bisa pilih. Halo. Tapi nanti kalau mati tidak bisa. Kalau masih hidup masih bisa pilih. Kristus mau jadi hamba apa? Hamba Tuhan. Mesti pilih kok ini. Jangan temang deh. Tuh. Kanan tidak bisa pahandri kong kaki dua, kaki kiri, kaki kanan. Patamang sana, patamang sini kong berjalan. Tidak bisa. Jadi sekarang karena Kristus dia telah kasih jalan. Aku telah bayar. Sekarang pilih jadi hamba apa? Hamba karena kalau di sini ini pose
Pose non pecare, dapat tidak berbuat dosa. Saudara dapat tidak berbuat dosa loh. Saya dapat, saudara dapat. Dapat menyangkal diri maksudnya. Dapat menahan diri. Kalau yang sana maaf tidak bisa kasihan. Iblis tidak bisa menahan diri sampai dia stres. Kenapa kan kita? Kita suka sekali kalau lihat orang cilaka. Kita suka sekali kalau lihat rumah tangga ancur. Kita bikin syukuran kalau orang ciri dari pohon kelapa. Itu iblis kasihan, dia biar mau bertobat nggak bisa. Paham ini? Jadi kalau saudara jatuh dalam dosa jangan salah-salahkan iblis. Karena gara-gara iblis. Kasihan memang tapi talenta cuma ini. Tapi karunia nggak ada lain. Saudara berharap iblis berbuat baik? Nggak bisa. Karena dia ada hamba. Dia adalah hamba dosa. Di atas iblis adalah dosa. Baru dia. Baru roh-roh jahat. Jadi kasih yang stres jadi iblis. Halo iblis. Halo juga. Jadi kalau saudara masih hidup sekarang. Ini kesempatan menentukan sebelum mati. Saya mau jadi hamba kebenaran. Oh ini pura-pura jangan nih. Ya enggak. Biar orang bilang pura-pura. Sok pendeta ngoni, biar daripada orang ngoni sok seperti pok-pok, timambau, biar orang sosere. Kenapa? Karena kalau kita salah pilih, satu kali kita akan jadi salah satu dari mereka. Mau terus menerus tidak bisa tanpa tidak berbuat dosa, atau terus menerus akan hidup dalam kekudusan. Karena the fallen ones malaikat jatuh, dan ini the holy ones malaikat kudus. Sekarang ini bisa pilih saya mau jadi apa. Haleluya. Saya dan jemaat GBT Berias New Life Manado. Walaupun kiri kanan ada tawaran dosa. Tapi kita memilih untuk jadi hamba kebenaran. Berapapun harganya. Apapun kata orang. Dulu kita bisa salah. Tapi hari ini kita hamba kebenaran. Yes, haleluya. Saya bisa tangkap ini. Iblis tidak bisa bertobat. Ini juga tidak bisa bikin dosa. Tapi ini bisa bikin dosa, bisa juga bertobat. Sekarang status kita di sini. Setelah Yesus merdekakan kita. Dulu keturunan Adam yang pertama tidak bisa. Karena dia terhisap di bawah aturan hukum maut. Hukum maut. Yang namanya death. Hukum kematian. Yang kontrol manusia adalah ini. Tapi sejak Yesus bayar harganya. Ini sudah tidak bisa kontrol. Terhadap manusia yang mau percaya pada Yesus. Sejak itu kita merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mahayat masih di kedua badan. Kita tetap. Kita tetap membela kerajaan Allah. Beri tepuk tangan buat ketiga sukarelawan volunteer yang luar biasa. Oh, haleluya. Jadi ingat baik-baik, jangan ada kata terlambat. Kalau kita sudah masuk di alam roh waktu kita mati, status kita akan tetap. Apakah seperti iblis atau seperti malaikat kudus? Penentuannya adalah sekarang. Katakan penentuan kiri kanan, katakan penentuannya sekarang. Haleluya. Yang kelima, 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Saya selalu simulasi supaya gampang. 3 orang wanita. Saya bilang pada, mohon maaf Bapak Robi ya. Saya bilang, istri saya bilang, Pak kita ini so godek kan. Normal ini. Kenapa tapi tangan? Dari satu sisi, dia kalau pakai tangan pendek. Dari satu sisi kita berjalan, kita rasa aman. Haleluya.
Minta maaf Pak Robi. Apalagi kalau Ibu Grace le iko. Haleluya. Kalau kita di Ibu Gembala di rumah, saudara kami sering karena sibuk sih di sana ruang kecil, turun cuma 2 memang. Sampai sibuk sih di sana, kok baku sambar. Sudah tahu yang terlempar siapa? Kita. Mari kita bersyukur. Kita kalau fisik memang jaga terlempar, tapi rohnya anda. Haleluya. Istri saya bilang, anak rupa betul jong anak. Yo memang orang yang cemooh karena mau barohani. Ya udah paling rupa sebetul jong anak maks. Memang mau akurat memang mesti begitu. Nah, takut orang mau bilang apa. Yang 2 Korintus 5:17 sudah baca ya. Begini ceritanya. Saudara dan saya sekarang, ayo katakan sekarang. Mana tuh 3 orang tamu minta tadi? Ibu Gembala, Resi, Ibu Grace. Oh iya. Ibu Gembala di tengah. Saudara pernah tahu Adam ada berapa? Ayo, Adam ada berapa di Alkitab? Ada berapa? Betul. Adam ada 2. Adam yang pertama dan Adam yang kedua atau Adam terakhir. Saudara begini ceritanya. Ketika Yesus mati di kayu salib, roh Adam yang pertama, anggaplah Ibu Grace, ada menguasai ibu rohani, Ibu Gembala Pero. Jadi rohnya ya, cuma karena dilarang saling pegangan. Jadi Ibu Grace ini adalah roh dari Ibu Koni yang lama. Roh dari Ibu Koni yang lama, ini dia. Waktu Yesus mati di kayu salib, sesudah itu dia pernah mengembusi murid-muridnya. Mengembusi artinya seperti Tuhan menciptakan Adam, mengembusi. Dia membagikan rohnya. Maka pada waktu itu, Tuhan mengembusi saudara. Halo, perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan menebus saudara, saudara percaya Yesus, maka Tuhan mengembusi kita dengan roh yang baru. Roh yang baru. Tapi di dalamnya sebelumnya ada roh yang lama. Nah roh yang lama DP nama Grace. Roh yang baru adalah Eci. Oke, jadi pada saat Yesus mati di kayu salib, Ibu Grace masih pegang baik-baik. Pegang boleh di tangan. Dan sebentar cuci tangan ya. Ya, pegang. Ibu kontrol kemana dia jalan, ibu yang kontrol. Mar jaga bawa di got. Kalau rupa oto, karena nih tahu bawa oto kurangnya telepon. Halo, so di got mana? Ya, oke. Jaga bawa di tanpa salah begitu maksudnya karena rohnya lama. Oke, waktu Ibu Koni percaya Yesus, pada waktu itu dia terlepas, pegang tadi, dia terlepas dari roh Adam yang lama. Roh yang lama pergi. Pulang Jo, pulang. Boleh pulang. Ini Rama topeng monyet ini. Sekarang waktu Yesus mengembusi kita, waktu kita percaya Yesus, sekarang kita menerima, kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan memberi kita roh yang baru. Roh yang baru, itu lama, sudah jangan cari tahu tuh roh lama ada kemana. Yang pasti sekarang kita sudah punya roh yang baru. Karena kita ciptaan baru, new creation.
New creation artinya yang baru sudah datang. Bahasa Yunani-nya bilang ktesis. Ktesis artinya sesuatu yang baru, yang fresh, yang tujuannya ke Tuhan, bukan ke dunia lagi, itu Roh Kristus. Nah, roh ini datang pada Ibu Koni. Masuk. Nah, kemudian ada Ibu Ponto. Ibu Ponto lah, anggap Ibu Ponto Roh Kudus. Coba Ibu berdiri. Haleluya. Waktu Ibu Koni dengan roh yang lama, Roh Kudus cuma ada di atas kepala, cuma datang mengurapi. Tapi sejak ada Roh Kristus, maka Roh Kudus juga datang masuk ke dalam roh dari Ibu Koni. Jadi so ada Roh Kristus, tambah hebat lagi Roh Kudus bekerja, kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Jadi sekarang roh yang baru bersama Roh Kudus akan menuntun ke jalan yang benar. Ayo jalan. Dulu pergi di got, sekarang pergi di gereja. Haleluya. Makasih, saya boleh pulang. Silakan duduk. Rohku sekarang baru, bilang baru. Rohku baru. Cuma kenapa kita pe jiwa lebih dominan Pak Gembala? Karena kamu jarang makan firman. Kamu jarang dengar firman. Kamu dengar firman pilih-pilih di YouTube. Firman pengantar tidur. Oh bagus. Oh haleluya. Kalau mau rohmu kuat, dengar firman yang mematikan dagingmu. Roh lama kan akan kembali lagi. Dalam arti tabiat lama akan kembali. Kalau dagingmu tidak dihantam, daging itu ada di mana? Masih ada di tubuh. Itu sebabnya orang buta, tuli, wowo, susah berdosa. Betul. Bagaimana orang buta, tuli, wowo, kau mengatakan I love you. Tapi orang yang lengkap dengan tubuh panca indera yang lengkap, gampang jatuh dalam dosa. Kalau rohnya tidak diberi makan, tidak diperbesar kapasitasnya. Itu sebabnya ketika kita dimerdekakan, sekarang roh lama kita tidak ada lagi. Sekarang yang baru pada kita adalah roh Kristus. Itu yang iblis takut. Itu yang kalau dia jadi besar, iblis totorofe walia. Iblis gemetar. Kalau ada 100 jemaat di sini rohnya perkasa. Tidak ada lagi alam maut berkuasa. Tidak ada alam maut, itu adalah kekuatan dari neraka masuk. Jadi kalau ada orang masuk gereja ini dengan motif tidak benar, akan terlempar dengan sendirinya. Karena roh itu akan beroperasi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara-saudara sudah mau setengah 7. Masih ada 2 poin. Tapi saya sampaikan dulu di sini. Saya mau kasih tahu satu hal. Sejak hari ini, karena Kristus kita sudah merdeka. Jadi jangan hidup lagi dalam intimidasi. Jangan takut pada kata iblis. Jangan cari-cari info tentang COVID lebih banyak dari buka-buka Alkitab. Amin. Sedikit-sedikit info. Sedikit-sedikit sebarkan berita-berita. Dengar saja orang tua rohani punya firman. Yang ada 103 di sana belum buka-buka sampai sekarang. Haleluya. Dengar sana, dengar sini, dengar situ, bikin habis kuota. Bagikan info ini, bagikan. Ada yang suruh berjemur jam 9, ada yang berjemur jam 11, ada yang berjemur jam 1. No berjemur di mana dulu ini? Keduka Tulistiwa langsung jadi Garang. Haleluya. Coba bagi-bagikan lagi. Ada satu anak rohani, dia bagikan lagi pada saya. Oh kita bilang, ini apa isinya? Maaf Dad, ini tapi anak yang bagikan. Oh iya, jangan pura-pura. Mengapa roh kita lemah? Padahal roh kita baru. Karena engkau lebih banyak dengar orang punya kata-kata di luar. Ya, haleluya. Saya anjurkan jemaat ini kalau kau punya ketua CG, penilik 1 CG-mu, dengarkan kalau dia bicara. Kalau ada hamba-hamba Tuhan di sini, dengarkan dia bicara. Karena orang di sini satu visi. Menjadi seperti Kristus. Tidak kejar target. Tidak kejar kemuliaan manusia. Orang di sini fokus jadi seperti Kristus. Kalau itu saya jamin tidak akan salah. Kalau cuma dengar 7 langkah menuju sukses. Ya orang Buddha juga.
7 langkah menuju hidup yang kulit mengkilat. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara itu berita-berita sampah untuk saudara. Berita-berita tidak berguna untuk kita. Apalagi sebar-sebarkan tentang anam. Kalau saudara butuh info itu, tanya pada saudara punya orang tua rohani. Jangan baca sembarang. Apalagi saudara buka-buka YouTube, saudara begitu tertarik dengan orang yang dusu-dusu setan. Sedang orang kejar Yesus belum dapat. Orang pusing dusu setan. Dapat penglihatan tentang setan. 7 turunan genderuwo membawa. Semua orang buka di YouTube. Akhirnya hidup dalam ketakutan. Karena yang mereka cari bukan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan sudah kasih merdeka kita. Yang menjajah kita adalah memori kita, pikiran kita, tontonan kita, hobi kita, YouTube yang kita buka. Itu yang menjajah kita. Haleluya. Gembala bagaimana caranya? Nah, satu kali orang Manado dan orang Jepang baku dapat di pesawat. Orang Jepang pesumo. Badan besar, orang Manado sebelah. Pegang tangan orang Jepang. Kenalan. Nakore tatada. Orang Manado dan anak kalah hikmat. Nakira tatako. Kenapa? Kristus telah memerdekakan saya. Kristus telah memerdekakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman ini modal bagi kami. Kami keluar ke sana. Kami pergi ke tempat kerja. Kami berada dimanapun nanti. Kami adalah orang-orang merdeka. Kami tahu kami harus berbuat apa Tuhan. Karena kami orang-orang kerajaan Allah yang bebas dari intimidasi apapun. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.